Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan, kesehatan dan juga keimanan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada, untuk materi pada sore hari ini yang akan saya sampaikan tentang 10 amalan-amalan yang akan membantu kita membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh 500 tahun sebelum kita berada di muka bumi. Jadi rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasannya saya misalkan rezeki saya sekian, di jodoh saya sekian, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ketika rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus istilahnya pasrah dan kita harus menerima apa adanya? Rezeki itu tidak dapat kita ketahui, namun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan semua itu. Jadi kita harus berusaha, berupaya sebagaimana mungkin sehingga kita dapat meraih rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini 10 amalan yang akan membuka pintu rezeki bagi kita semua. Pertama adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Upaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berupaya untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasanya orang-orang muslim itu diharuskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tawakal. Tawakal, kita berusaha untuk ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita semua, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik mana mungkin konsep yang kita miliki untuk menuju sebuah keinginan, namun takdir itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita memiliki niat, tetap kita memiliki prinsip dan konsep sebaik mungkin. Setelah itu kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang muslim yang baik, yang pandai. Dia sadar bahwa yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita rawat, yang kita jaga, semua itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, amalan yang ketiga, istiqomah. Istiqomah terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan amal soleh yang kita laksanakan. Menjalankan sebuah amalan-amalan yang tentu saja itu amalan yang baik, amalan soleh, kita usahakan istiqomah. Tentu saja kalau kita istiqomah,
insya Allah sebuah kebaikan itu akan muncul dari apa yang kita lakukan. Usaha-usaha kita insya Allah tidak akan istilahnya apa namanya itu hasil itu tidak akan mengkhianati wale. Intinya itu usaha kita itu tidak akan berhasil kalau kita itu tidak benar-benar atau sungguh-sungguh, atau bisa disebut juga dengan istiqomah. Masalah apa mas? Saya penonton ya. Kok dia di Jawa ya? Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah dalam artian kita menjalankan amal sholih, kita menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur positif yang dapat memberikan sebuah dorongan atau manfaat bagi orang-orang lain. Khairun nas anfa'uhum, bahwasanya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan bagi orang-orang lain. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqil 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir." Bahwasanya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengadakan baginya jalan. Kedua, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Mas, balik mas. Salah apa? Salah apa ya? Si. Ketelu iki lho, salah. Alam. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Geng. Mulai awal ya? Gak. Terus mas, ya aku edit mas. Oke pemirsa dimanapun berada, yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dalam artian kita menjalankan sebuah perilaku, kita menjalankan amal-amal sholih yang tentu saja itu dapat membantu, memberikan sebuah dorongan manfaat bagi orang-orang lain. Sebutkan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum, bahwasanya orang yang baik adalah orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang-orang. Selanjutnya, yang keempat adalah istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan-perbuatan kita yang tentu saja itu perbuatan yang zalim, yang dapat menambah dosa kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar. Tentu saja dari empat amalan-amalan itu insya Allah akan membantu kita untuk membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, rezekinya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya amalan yang kelima, yakni menjalin sebuah hubungan antara saudara, teman, dan tetangga. Istilahnya silaturahmi. Silaturahmi itu akan kita eratkan. Kalau kita eratkan, maka insya Allah rezeki Allah itu akan mudah untuk menghampiri kita. Dan sebaliknya, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi hubungan dengan saudara, teman, tetangga, maka rezekinya juga akan lebih menjauh. Bisa kita lihat contoh
Bahwasanya kita berada di sebuah lingkungan dengan tetangga kita baik, dengan saudara kita baik, insya Allah rezeki itu akan mudah menghampiri kita. Seperti contoh ini, di MTS Islam ini ada seorang pengusaha. Pengusaha itu kalau tidak memiliki channel, tidak memiliki kenalan banyak, itu akan susah untuk mensortir sebuah usahanya, supply ke orang-orang lain. Tentu saja kita harus mencari sebuah klien atau namanya pelanggan. Kita harus mencari lebih banyak dulu. Setelah itu baru kita salurkan apa yang menjadi bisnis kita. Pemirsa dimanapun berada, amalan yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Sedekah kita berikan sebagian harta kita, sebagian rezeki kita kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Pada anak yatim, pada fakir miskin, tentu saja pada keluarga kita, saudara kita yang masih membutuhkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maksudnya barang apa saja yang kamu nafkahkan itu maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi dengan ikhlas kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Pemirsa dimanapun berada, amalan yang ketujuh yakni menikah. Ini adalah amalan yang tentu saja sangat ekstrim ya istilahnya. Namun ketika kita sudah memenuhi syarat, sudah mampu, maka diwajibkan untuk menikah. Menikah itu akan membuka sebuah pintu rezeki yang baru. Awalnya kita pas lagi jomblo misalkan, kita sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk mencari sebuah rezeki, mengais rezeki. Dengan menikah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Dari kita yang susah untuk mencari pekerjaan, insya Allah ketika kita sudah menikah, pekerjaan itu akan datang, akan kita jalani. Contoh saja seperti saya dulu. Dulu saya masih belum menikah, itu dulu belum ada pekerjaan, memang belum ada niat. Kalau kita sudah menikah nanti kita punya niat. Oh iya, sekarang saya sudah menikah, sudah punya tanggung jawab. Insya Allah kalau kita sudah niat, maka Allah akan memberikan jalan kita semua. Selanjutnya, amalan yang ke-8 yaitu sholat duha. Sholat duha, sholat yang dilaksanakan pada awal teriknya matahari. Bisa disebutkan bahwasannya Allahu azza wa jalla, ya ibnu Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhiru. Bahwasanya sholat duha sebanyak 4 rakaat, insyaallah itu akan membuka rezeki bagi kita semua. Orang-orang yang rajin dan istiqomah dalam menjalankan sholat duha, maka dapat kita lihat kesehariannya, kita lihat aktivitasnya. Tentu saja orang-orang tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sudut arah yang tidak dapat kita sangka-sangka. Pemirsa dimanapun berada, amalan yang ke-9 adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan kepada kita semua. Kita yakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan yang terakhir, amalan ke-10 adalah
melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu. Yang mampu dalam artian apa? Mampu dalam segi harta, mampu dalam segi fisik, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau ke-10 apa yang sudah saya sebutkan tadi dapat kita jalankan dengan baik. Tapi itu semua tidak mudah, perlu dengan kebiasaan, perlu dengan sebuah kebiasaan diri agar kita dapat melaksanakan itu dengan insya Allah pintu rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu. Sekian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rezeki kita, baik kesehatan kita, terutama pada saat pandemi saat ini, ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kita semua, juga kesehatan. Dan mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, Allah berikan ridha kepada kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.